مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Onci Albar, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan dan dijaga dari masaib, dari musibah dan berbagai penyakit. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala muallif rahimahumullah. Walamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ذهبت إليه ومعها ولدها أنس فقالت له يا رسول الله خذ هذا غلاما يخدمك فقبله وكان عمره حينئذ 10 سنين وكيل أقل من ذلك واستمر في خدمته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. Kita masih membahas tentang biografi sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Disebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinatul Munawwarah di saat beliau hijrah, perjalanan kurang lebih dari Makkah ke Madinah pada waktu itu memakan hampir 7 hari. Kalau zaman kita saat ini perjalanan hanya hitungan jam, 4 atau 5 jam sudah sampai karena menggunakan kendaraan. Tapi kalau di zaman dahulu orang-orang Makkah kalau pergi ke Madinah atau sebaliknya itu memakan waktu kurang lebih 7 hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah atas perintah Allah, bukan keinginan pribadi. Jadi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena takut terhadap ancaman yang terjadi di kota Makkah, tidak. Sehingga dikatakan oleh ulama bahwa Al-Madinatu darul iman laisat daral aman. Kota Madinah itu tempatnya keimanan, bukan tempat mencari keamanan. Maksudnya adalah Nabi hijrah bukan karena takut, tapi memang Allah perintahkan. Sehingga kalau kita lihat sejarah para nabi, hampir secara keseluruhan itu para nabi mereka hijrah. Nabi Ibrahim juga hijrah, Nabi Yunus juga hijrah, Nabi Musa juga demikian, Nabi Idris dari Irak hijrah ke Mesir. Jadi para nabi memang Allah perintahkan untuk hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali sampai ke kota Madinatul Munawwarah, beliau lewat dulu ke wilayah namanya Kubah.
Di situ dibangun Masjid Quba. Ammar bin Yasir orang pertama yang membangun masjid dalam sejarah Islam sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinatul Munawwarah. Ini pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Kemudian Nabi SAW sebelum masuk ke kota Madinatul Munawwarah, sudah mendekati kota Madinah, bertemu dengan anak kecil namanya Tolha. Jadi Tolha ini anak yang masih usia belia, kurang lebih 7-8 tahun. Nabi SAW ketika berjalan, maka anak kecil ini Tolha mengikuti jejak kakinya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau jalan di padang pasir itu ada jejak kaki. Ini anak kecil tersebut ternyata berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW. Dia ikuti setiap jejak langkah kakinya Rasul SAW. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berjalan, beliau merasa ada orang yang mengikuti dari belakang. Dan Nabi SAW punya mukjizat, bisa melihat dari belakang. Jadi Nabi lihat ke depan, melihat ke belakang itu sama seperti melihat ke depan. Kata Nabi SAW, Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan, kata Rasulullah SAW. Itu khosois, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW memalingkan wajah ke belakang. Ternyata ada seorang anak kecil yang namanya Tolha, persis mengikuti jejak langkahnya Rasul SAW. Kemudian Nabi katakan, apa yang kau lakukan wahai anak? Maka Tolha menjawab, saya mengikuti jejak langkahmu ya Rasulullah, karena saya mencintaimu, kata anak tersebut. Padahal usia masih belia, 7 tahun atau 8 tahun umurnya. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabatu fi Tamyiz Shahabah yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kau mengatakan kau cinta kepadaku, maka buktikan cintamu wahai anak. Sekarang kau pulang ke rumah, temuilah ayahmu, bunuhlah ayahmu kalau kau cinta kepadaku. Maka Tolha langsung dengan patuh dan taat langsung lari ke rumah. Lari ke rumah karena apa yang Nabi perintahkan dia laksanakan. Ternyata betul-betul dengan cintanya itu dia buktikan. Nabi baru perintah tanpa berpikir dia langsung mau laksanakan. Kemudian Nabi panggil, ya walid ta'al, sini berhenti. Tidak mungkin saya menyuruh engkau melakukan kezoliman, apalagi membunuh ayahmu. Saya hanya menguji kecintaanmu. Ternyata benar apa yang kau katakan, engkau cinta kepadaku, itu benar, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, innama bu'ithu, saya diutus untuk apa? Wasil rahim, menyambung silaturahmi, bukan memutus silaturahmi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau tiba di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tiba di Madinatul Munawwarah, ternyata Tolha ini sakit. Sakit dalam keadaan sangat kritis. Kayaknya sudah mau meninggal. Maka Tolha wasiatkan kepada ayah dan ibunya agar kejadian di saat beliau meninggal jangan dilaporkan kepada Nabi. Dia katakan begitu. Karena ditakut, Tolha khawatir nanti kalau Nabi datang, khawatirnya di tengah malam dia meninggal, Nabi datang di waktu malam, ada musuh yang ingin menyakiti Nabi SAW. Maka itu jangan sampai terjadi. Itu padahal anak kecil. Mau meninggal dunia, wasiatnya, jangan laporkan berita bahwa saya meninggal kepada Nabi Muhammad SAW. Karena takut membahayakan diri Nabi Muhammad. Takut beresiko bisa mengancam keselamatan jiwa Rasul SAW. Akhirnya Tolha meninggal dunia tanpa dilapor kepada Rasul SAW. Nabi yang bertanya, di mana Tolha? Anak kecil yang pertama kali bertemu dengan saya.
Maka ada sebagian sahabat yang mengetahui berita tersebut. Mereka mengatakan bahwa Tolha telah meninggal dunia. Maka Nabi pun pergi untuk mengunjungi Tolha yang sudah dikuburkan pada waktu itu. Dan Nabi sholatkan di depan kuburannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tuanya, kenapa kalian tidak mengabarkan bahwa anak kalian akan meninggal dunia kepadaku? Sudah dikuburkan, sudah selesai, baru dikabarkan. Maka orang tuanya mengatakan, anak kami Tolha memberikan wasiat, jangan memberikan kabar kepada engkau ya Rasulullah di saat ia akan meninggal dunia. Karena takut engkau akan datang di malam hari, dikhawatirkan beresiko ada musuh yang akan mengancam keselamatan engkau. Kemudian Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada anak tersebut. Itu perjumpaan ketika beliau mau masuk ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika beliau tiba di kota Madinatul Munawwarah, sabda pertama yang beliau sampaikan yaitu tentang amal-amal yang baik di dalam agama Islam. Ada yang bertanya, Ayul Islami khairun? Amalan yang baik di dalam Islam apa saja ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, At'imu ta'am, berikan makan kepada orang. At'imu ta'am. Wafsau salam, sebarkanlah kedamaian. Wafsau salam. Wasilul arham, sambunglah ikatan kasih sayang. Wasallul lail wa nasniyam tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah di malam hari di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan keselamatan. Ini adalah sabda pertama Nabi SAW ketika menginjak kota Madinatul Munawwarah. Ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Dia sudah mensurvei sifat-sifatnya Rasul SAW di dalam kitabnya, kitab Taurat, kitab Injil. Ternyata seluruh sifat Rasul SAW sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Bahkan disebutkan di dalam Maulid Ad-Daibai, itu Ka'ab al-Akhbar ini kan seorang pendeta Nasrani. Ada yang mengatakan pendeta Yahudi, Ka'ab al-Akhbar. Jadi ada dua tabi'in mantan pendeta masuk Islam. Ka'ab al-Akhbar sama Wahab ibnu Munabbih. Kalau sahabat mantan pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sahabat mantan pendeta Yahudi. Nah, Ka'ab al-Ahbar menyebutkan bahwa allamani abi Taurata illa sifran wahida. Ayah saya mengajarkan kepada saya Taurat kecuali satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhilhu sunduk. Yang menyampulnya kemudian memasukkan ke dalam sebuah peti. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayah saya meninggal, wafat, fatahtuhu, saya membuka peti tersebut. Idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, ternyata satu lembar tersebut menginformasikan akan muncul seorang nabi akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaan sampai ke negeri Syam. Berarti di sini jelas riwayat ini menceritakan lembaran-lembaran kitab-kitab terdahulu. Di situ ada informasi yang sangat terperinci tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan mereka yang memiliki Taurat, Injil yang original, yang masih asli, itu di situ sudah menjelaskan secara spesifik siapa itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan mereka jauh lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding mengenal anak mereka sendiri. Mereka lebih mengenal Nabi Muhammad dibanding mereka mengenal anak sendiri. Artinya apa? Kitab tersebut sudah menjelaskan dengan rinci tentang sosok Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Salam sudah meneliti di dalam kitab-kitab samawi hijrahnya ke Madinah sesuai dengan isi kitab, lahirnya di kota Makkah sesuai dengan isi kitab samawi. Namanya Ahmad, kalau orang Nasrani di Injil disebut dengan nama Ahmad. Makanya Nabi Isa
selalu menyebut Ahmad. Wa isqala Isa ibn Maryam li bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyirin bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa katakan, wahai Bani Israel, setelah saya akan datang seorang nabi, yaitu bernama Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, di dalam musnadnya Nabi mengatakan, ismi fil Quran Muhammad, namaku di dalam Al-Quran Muhammad. Wa ismi fil Injil Ahmad, namaku di kitab Injil Ahmad. Wa ismi fit Taurat Uhid, namaku di kitab Taurat Uhid. Ada yang mengatakan Uhid, ada yang mengatakan Uhaid. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Salam penasaran. Semua informasi tentang sosok Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi, para rasul, sudah tertulis dengan lengkap di kitabnya. Sisa satu, ingin melihat langsung sosok Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam ingin melihat langsung sosok Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika melihat wajah Nabi, ketika Nabi tiba, dari kejauhan dia menatap wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung menyatakan bahwa ini adalah Nabi, tanpa Nabi ajak terlebih dahulu untuk memeluk agama Islam. Ia melihat wajahnya Nabi, dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru mengantarkan dia ke dalam Islam. Dan dia katakan, dan tertulis di dalam kitab-kitab hadis, seperti disebutkan dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada redaksi hadis tersebut yang menceritakan tentang pernyataan Abdullah bin Salam ketika pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ia katakan, faji'tu finnas, saya datang untuk melihat wajah Nabi SAW bersama rombongan manusia. Li'anzura ila wajhihi, dengan tujuan saya hanya ingin memandang wajahnya. Falamma ra'aitu wajhahu, tatkala saya sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'aitu wajhahu, alimtu, saya tambah yakin, anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, bahwa ini wajah pasti wajah seorang nabi. Wajah seperti ini hanya dimiliki oleh seorang nabi, dan wajah seperti ini bukan wajah pembohong, kata Abdullah bin Salam. Walhasil masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ini tokoh pendeta Yahudi di kota Madinah. Tokoh besar pendeta Yahudi di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, beliau tinggal pertama kali di rumahnya sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan pertama kali juga ada seorang wanita, Ummu Sulaim, yang pertemuan lalu saya sudah jelaskan singkat tentang biografi beliau. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim membawa anaknya yang pada waktu itu usia 10 tahun. Diceritakan di sini, tatkala Nabi tiba di kota Madinah, zahabat ilaihi, Ummu Sulaim membawa anaknya, wa ma'aha waladu Anas. Ketika Ummu Sulaim membawa anaknya, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, faqalat lahu, Ummu Sulaim berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khudh hadza gulama yakhdumuk. Ya Rasulullah, ini anak saya, silakan ambil. Luar biasa. Jadi anaknya sudah diwakafkan untuk Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ini anak saya, silakan ambil. Yakhdumuk, biarkan dia melayani engkau ya Rasulullah. Fakabilah. Kemudian Nabi menerima Anas bin Malik menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 10 tahun beliau menemani Nabi Muhammad SAW. Diizinkan di rumah Nabi.
melayani Nabi di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wa kana umruhu hina idzin 10 sinin. Umurnya pada waktu itu 10 tahun. Waktu pertama kali menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Akal min dzalik, kil, ada yang mengatakan kurang daripada 10 tahun. Wastamarra fi khidmatihi ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Dan beliau senantiasa berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Nabi ridho kepadanya. Radin anhu. Ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan darinya Anas bin Malik menjadi saksi betapa indahnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi bersabda juga, laisa syai'un athqal yaumal qiyamah. Laisa syai'un athqala fil mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan di hari kiamat bagi orang-orang beriman seperti akhlak yang baik. Nabi juga mengatakan tentang akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya keimanan seorang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Riwayat yang lainnya bersabda, khiyarukum ahasinum khuluqa. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Amalan yang paling baik adalah akhlak yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Hasan bin Sahal an Hasan an Jaddil Hasan. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Bisanadil Hasan. Jadi hadisnya sanadnya Hasan. Diriwayatkan oleh Hasan. Hasan dapat dari Hasan. Hasannya dapat lagi dari Hasan. Dapat dari Hasan yang keempat, dapat dari kakeknya Hasan, yaitu Rasulullah SAW. Inna ahsanal hasan, sesungguhnya kebaikan yang paling baik, al-khuluqul hasan, adalah akhlak yang baik. Hasan yang pertama namanya Hasan bin Sahal. Hasan yang kedua namanya Hasan bin Dinar. Hasan yang ketiga namanya Hasan al-Basri. Hasan yang keempat daripada Hasan bin Ali. Hasan kakeknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, innal ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Amalan yang paling baik adalah akhlak yang baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengajarkan akhlak, sebelum mengajarkan Nabi telah mencontohkan bagaimana itu akhlak al-karimah, akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Di sini nanti dijelaskan oleh Sayyidina Anas bin Malik bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan pembantu. Beliau katakan, khadamtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altu lima fa'altah. Dan selama 10 tahun tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, "Kenapa kau lakukan ini?" Belum pernah. Apa yang saya lakukan belum pernah diprotes oleh Nabi. Lima fa'alta hadza. Kenapa kau lakukan ini? Selama 10 tahun belum pernah kalimat itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan sering, "Kenapa bikin begini?" Ya, kenapa bikin begitu? Nabi 10 tahun sama pembantunya belum pernah keluarkan kalimat itu. Subhanallah. Kemudian dikatakan, dan tidak pernah Nabi mengatakan lima fa'altah. Ya, lima fa'altahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Tidak pernah juga Nabi katakan kepada saya, "Kenapa kau tidak buat seperti ini? Kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa kau tinggalkan ini?" Tidak pernah. Berarti tidak pernah diperintah, ini kesimpulannya. Pembantu tapi tidak pernah diperintah dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kemudian dikatakan,
Wa kuntu waqifan asubbul ma'ala yadayhi. Pernah satu hari saya menuangkan air di atas kedua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Faqal, beliau bersabda, ala u'allimuka thalatha khisal tantafi'u biha. Maukah aku ajarkan kepadamu 3 hal yang akan memberikan manfaat kepadamu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk mengajar. Bahkan banyak riwayat hadis Nabi sering menggonceng sahabat. Ada Ibnu Abbas naik unta, Nabi yang bawa itu unta dibonceng sahabat-sahabat di belakang. Ibnu Abbas pernah naik, Muaz bin Zabal, Anas bin Malik, banyak sahabat-sahabat yang Nabi gonceng. Namun Nabi di saat menggonceng sahabat-sahabat kecilnya tidak pernah membuang waktu, menyia-nyiakan waktu. Selalu di saat menggonceng sahabat selalu diajarkan ilmu. Ala u'allimuka, mau aku ajarkan kepadamu. Sehingga ulama hadis mengumpulkan riwayat khusus tentang data-data orang-orang yang pernah digonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kitab khusus. Hadis yang menjelaskan sahabat-sahabat yang pernah Nabi gonceng dan Nabi memberikan hadis kepada mereka. Itu ulama hadis membuat satu kitab khusus. Judulnya itu adalah kumpulan hadis sahabat-sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gunakan di zaman sekarang, lagi di mobil, daripada bengong, daripada cerita yang gak ada manfaat, ceritalah ilmu di dalam mobil. Bermanfaat. Nah, ini ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Anas bin Malik waktu tuangkan air di tangan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak diam. Nabi Muhammad juga manfaatkan momentum tersebut dengan memberikan ilmu kepadanya. Apa kata Nabi Muhammad? Mau aku ajarkan kepadamu 3 hal. Ini lagi cuci tangan ini. Dituangkan air lagi cuci tangan. Kemudian Nabi katakan, maukah aku ajarkan kepadamu 3 hal yang akan bermanfaat bagimu? Maka Anas bin Malik mengatakan, fakultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku, saya mau ya Rasulullah. Faqal, kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mata lakita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruk. Yang pertama Nabi ajarkan, manakala engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka berikanlah salam kepadanya, karena hal tersebut akan membuat umurmu panjang, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengucapkan salam kepada saudaranya yang muslim, maka dia akan mendapatkan satu fadilah, yaitu Allah akan berikan umurnya yang panjang. Makna umur panjang, umur yang berkah. Allah berikan keberkahan umur. Ada satu hikayat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ini pernah protes kepada Sayyidina Ali. Akhirnya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya kalau bertemu dengan Imam Ali, selalu saya yang memulai salam terlebih dahulu. Tidak pernah Imam Ali memberikan salam kepada saya. Bahkan pernah saya menunggu agar Imam Ali mengucapkan salam kepada saya. Ternyata tidak. Akhirnya saya juga yang mengucapkan salam kepadanya. Kata Nabi Muhammad SAW, benar seperti itu? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Imam Ali, benar engkau tidak pernah mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar. Selalu kalau bertemu, selalu Sayyidina Umar yang mengucapkan salam kepadamu. Apa kata Sayyidina Ali? Benar ya Rasulullah. Saya tidak pernah memberikan salam kepadanya. Kenapa? Karena saya cinta kepada saudara saya. Ia adalah saudara saya. Engkau bersabda, siapa yang memulai salam, maka Allah bana lahu qasran fil jannah. Allah akan bangun baginya satu istana di surga. Saya ingin saudara saya memiliki banyak istana di surga, maka saya kasih waktu dia yang kasih salam kepada saya.
Masya Allah. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi itu ilmu pertama. Kita memberikan salam tidak harus sama orang yang kita kenal. Selama dia muslim, kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salamnya makin banyak isi doanya, konten doanya, pahalanya makin besar. Sehingga dalam riwayat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah, ada bab khusus tentang membahas salam. Bab khusus membahas tentang salam. Di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi disebutkan Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang masuk. Assalamualaikum. Nabi mengatakan ashrun, 10. Tiba-tiba orang kedua masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ishrun, 20, kata Nabi. Ini yang di samping bingung. Apa maksud dari 10 dan 20? Datang orang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalathun, kata Nabi, 30. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya itu 10, 20, dan 30? Kata Nabi, tadi orang pertama yang masuk, dia bilang Assalamualaikum ashrun, 10, artinya dia dapat pahala 10. Orang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, ishrun, dia dapat pahala 20. Orang ketiga, datang dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalathun, dia dapat 30 pahala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak ada salam yang disingkat. Assalamualaikum. Itu assalamualaikum enggak ada. Ya. Assalamualaikum. Saking buru-burunya itu enggak dapat pahala. Jadi ucapkan sesuai dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30 pahala. Nah, ini ilmu pertama yang diajarkan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yakthur khairu baitika. Ada 3 Nabi ajarkan. Tadi yang pertama sudah. Ketemu siapa saja ucapkan salam. Selama dia muslim. Itu disebutkan taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi SAW. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada saudaramu yang engkau kenal atau saudaramu yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam selama dia muslim. Jadi ada adab-adabnya. Ketika orang banyak seperti ini misalnya, bukan di pengajian ya, lagi rame duduk begini, di satu rumah lah ada acara, tiba-tiba ada orang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka satu orang dari jamaah ini yang menjawab sudah cukup. Sudah cukup, satu orang yang menjawab sudah mewakili. Kemudian kalau yang di jalan dia lewat dengan kendaraan, yang sunnahnya itu yang lewat itu yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kita lewat di rumah orang, ternyata situ ada mereka lagi duduk, mungkin ada musyawarah atau lain sebagainya. Yang lewat ini, kita yang lewat ini yang disunnahkan mengucapkan salam kepada mereka, bukan mereka yang mengucapkan salam kepada kita, karena kita yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini nanti pembahasan di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah tentang bab salam. Ini juga saya ngajar ya di Masjid Al-Munawwar tentang adab-adab salam yang ada dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ilmu kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik, apabila engkau masuk rumahmu, fasallim alaihim, berikan salam kepada keluargamu. Mereka di sini adalah keluarga. Jadi di rumah kita sendiri juga kita harus ucapkan salam. Jangan mentang-mentang rumah sendiri sudah tidak ada salam, walaupun tidak ada orang. Kebetulan keluarga lagi keluar rumah semua. Kita baru datang ke rumah kita.
kita ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau tidak ada orang. Kata Nabi, dengan ucapan salam kita di rumah kita, walaupun tidak ada orang, maka Allah akan berikan keberkahan dengan berkat salam kita. Jadi jangan pernah tinggalkan salam. Dan juga salam juga ini ada tata caranya. Kalau ada orang lagi mengaji, lagi mengajar seperti ini di satu majelis, dan dia datang terlambat, tidak perlu ucapkan salam karena mengganggu. Jadi ada waktunya, ada ilmunya itu salam. Orang lagi baca Al-Quran, jangan dulu kasih salam. Tunggu dia selesai baca Al-Quran baru kasih salam. Orang lagi makan, kebetulan makanan penuh di mulut. Kita kasih salam, otomatis harus dia jawab. Akhirnya tatigo. Lihat dulu dia habis kunyah dulu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibahas secara spesifik di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, Nabi bersabda, kalau kau masuk ke rumahmu, fasallim alaihim, berikanlah salam kepada keluargamu, yakthur khairu baitika, maka kebaikan dan keberkahan akan berlimpah di rumahmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wasalli salatad duha, fa innaha salatul awwabin al-abrar, dan laksanakanlah salat duha. Salat duha paling sedikit berapa rakaat? Salat duha paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak berapa? 8. 11 itu salat witir. Paling banyak 8 salat duha. Mulainya kapan? Ada khilaf di kalangan para fuqaha. Sebagian para fuqaha ini disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama fikih Syafi'i, dalam kitabnya Fathul Wahhab. Beliau sebutkan, sebagian ulama mengatakan ketika habis sholat subuh, matahari kan mau naik, itu kan dikasih syarat sampai tinggi ukuran tombak, atau pakai hitungan menit. Ketika matahari mau naik kurang lebih 16 menit ketika matahari mau naik. 16 menit ketika sudah naik baru sholat. Nah, sholat ini sebagian ulama mengatakan sudah boleh sholat duha. Sehingga mereka katakan sholat syuruk itu sholat duha juga. Satu pendapat. Ada kan namanya sholat syuruk atau sholat isyraq, sholat di saat matahari terbit. Nah, ulama yang lainnya berpendapat ya sholat duha itu sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat duha. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, berbeda. Sholat syuruk adalah sholat syuruk. Sholat duha adalah sholat duha. Jadi mulai waktunya sejak itu. Matahari sudah terangkat 16 menit atau seukuran tombak. Sampai kapan? Selesainya sholat duha sampai matahari persis di tengah. Namanya al-istiwa. Persis di tengah sudah habis. Itu sholat duha. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau ajarkan 3 ilmu. Yang pertama, kalau ketemu sesama muslim ucapkanlah salam. Yang kedua, kalau masuk ke rumah berikanlah salam kepada keluarga. Yang ketiga adalah sholat duha, jangan ditinggalkan. Ya, jadi kita masih lanjut Anas bin Malik pertemuan berikutnya tentang biografi Sayyidina Anas bin Malik. Masih ada waktu? Oh, masih ada waktu. Soalnya jam begini saya pikir sudah habis. Ya, kita lanjut lagi masih. Kemudian di sini riwayat yang lain disebutkan Anas bin Malik mengatakan khadamtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fama sabbani qattu. Luar biasa. Belum pernah sama sekali Nabi sabbah, mencela aku, belum pernah. 10 tahun belum pernah mencela aku. Ini posisinya atasan dengan bawahan, tuan dengan pelayan. Kata beliau, ma sabbani qattu, belum pernah sama sekali Nabi mencela aku. Wa ma darabani darbatan,
dan belum pernah Nabi memukulku walaupun hanya satu pukulan, belum pernah. Wala intaharani, tidak pernah memarahi aku selama 10 tahun. Belum pernah marah. Wala abasa fi wajhihi. Ini penting ini. Penting ini. Ini beliau yang katakan ya. Wala abasa fi wajhihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermuka asam di hadapanku selama 10 tahun. 10 tahun enggak pernah muka asam. Di hadapan pembantu. Pembantunya masih anak-anak. Sekarang ada satu surat Abasa wa Tawalla. Kalau kita baca terjemahannya, pasti diterjemahkan itu Nabi bermuka asam. Betul tidak? Nabi bermuka asam. Padahal di situ tidak menyebutkan nama Nabi. Di situ hanya menyebutkan kata ganti huwa. Huwa. Kalau kita belajar itu grammar bahasa Arab, ada namanya domir mustatir. Domir, kata ganti yang tersembunyi di dalam kata kerja. Jadi abasa itu kata kerja. Diartikan secara bebas, dia bermuka asam. Dia di sini dalam asbabun nuzul, sebelum ayat ini turun, kurang lebih ada 3, 4, 5 orang. Kurang lebih ada 5 orang. Jadi ceritanya, ayat tersebut menceritakan tentang ada 5 orang, 5 subjek. Pertama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abdullah Ummi Maktum, sahabat Nabi yang bermata buta. Kemudian ada 3 tokoh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ada 5 orang. Jadi kata dia di sini, kenapa tidak diartikan kepada yang 4 orang ini? Dia di sini bisa, Ummi Maktum juga bisa. Bisa juga 3 orang tokoh kafir Quraisy. Tapi sudah ambil kesimpulan bahwa dia di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini saya dengan terjemahan yang ada, saya tidak sependapat. Tidak mungkin Nabi bermuka asam hanya dengan sebab Nabi sedang berdakwah, kemudian ada orang yang buta dan Nabi tahu dia buta. Nabi tahu dia buta. Dia memotong pembicaraannya Nabi di saat berdakwah kepada orang-orang musyrik. Dan Nabi marah gara-gara dia memotong ucapan Nabi. Padahal Nabi tahu dia buta. Ini akhlak mulianya hilang. Nabi punya akhlak, Allah sudah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi di atas keagungan. Di atas akhlak yang agung. Pakai kata azim. Azim itu sifatnya Allah. Innahu aliyun azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Kalau akhlak yang seperti itu disebutkan oleh Allah, akhlak yang agung, kok masa dengan hanya itu marah? Padahal Nabi tahu ini orang buta. Dia tidak tahu, dia tidak melihat Nabi sedang dakwah. Kok bisa muka asam? Sedangkan ini 10 tahun, kata Anas bin Malik, 10 tahun. 10 tahun saya mengabdi kepada Rasul SAW. Tidak pernah Nabi bermuka asam di hadapanku. Kemudian pernah cucunya Nabi lahir, Sayyidina Husain. Baru lahir. Malaikat Jibril bawa qaruratun, 1 botol. Isinya turab, tanah Karbala. Disodorkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, idza sarat hadhihi turbah daman faqad qutila Husain ibn Ali. Wahai Rasulullah, Sayyidina Husain baru lahir. Jibril langsung bawa itu qarurah. Ya Rasulullah, ini botol isinya tanah dari Karbala. Kalau nanti engkau lihat tanah ini berubah jadi merah, maka cucumu Sayyidina Husain sudah terbunuh. Padahal Nabi lagi bahagia-bahagianya, baru punya cucu. Setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lagi senang-senangnya, lagi bahagianya. Ini Nabi cintai betul Sayyidina Husain. Dapat berita ini, Nabi gak muka asam. Nabi terima, karena Nabi berakhlak kepada Allah. Nabi berakhlak kepada makhluk. Kok bisa
Nabi sampaikan dakwah, ada orang yang tidak tahu Nabi sedang berdakwah dan Nabi tahu dia buta, kalau Nabi bisa muka asam kepadanya. Ya. Maka akhlak yang mulia itu hilang. Nabiun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi azzama rahmanu fi sayyidil kutbi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, Nabi Muhammad adalah nabi yang agung. Akhlaknya sudah dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fi sayyidil kutbi, di dalam pemimpin kitab-kitab suci. Itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan tulisan ini masih ada sampai sekarang. Itu syair karyanya Imam Haddad masih ada di hujrah. Kalau kita ziarah ke makbarah, ke kuburannya Rasulullah SAW, itu jendela itu ada tulisan di sebelah kanan kalau tidak salah. Ada tulisan syair tersebut. Kalau yang dulu itu di dalam. Karena Wahabi hapus, hanya sisa itu saja. Padahal di dalam itu ada pujian-pujian dari Imam Haddad dan dari Al-Imam Al-Bur'i namanya. Al-Imam Al-Bur'i, syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan, wala amarani bi amrin fatanawanaitu fihi fa'atabani alaih. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan kepadaku satu perintah, kemudian saya lambat melaksanakan perintah tersebut. Lambat. Fa'atabani alaih, kemudian Nabi marah gara-gara saya lambat melaksanakan perintahnya. Tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan pernah satu ketika Nabi suruh belanja ke pasar. Ya Anas, Nabi Unais, ya Unais, tolong belanja ke pasar kebutuhan. Nabi perintahkan, minta tolong. Nabi mulai dengan kata minta tolong. Tolong belanja keperluan. Berangkat Sayyidina Anas. Ternyata nama juga anak-anak kecil, masih anak-anak. Di jalan lihat ada anak-anak kecil bermain. Maka Sayyidina Anas bin Malik ikut bermain dengan anak-anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah menunggu, ini tidak muncul-muncul. Kemana ini anak? Kemudian Nabi menunggu dengan cukup lama. Dia sudah asik main, sudah lupa itu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Pergi ingin mencari Sayyidina Anas bin Malik. Ternyata di jalan Nabi lihat, oh lagi main. Dia lagi main asik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri dari posisi belakang. Kemudian memegang dengan lembutnya punggungnya Anas bin Malik. Ya Unais, bagaimana, sudah puas mainnya? Lupa dengan perintah saya? Ya Allah, saya lupa ya Rasulullah. Ya sudah. Nabi tersenyum. Fatabassam. Itu dialognya Nabi dalam keadaan senyum. Oh, kalau dapat kita itu, naudzubillah min dzalik, subafeto orang tertentu bilang. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in atabani ahadun qala da'awhu walau qaddarallahu syai'an kan. Kalau ada orang memarahi aku, mungkin ibunya Ummu Sulaim, kenapa kau kerja kurang bagus begini? Nabi bilang jangan marahin dia, jangan. Seandainya Allah takdirkan sesuatu pasti terjadi. Selalu begitu. Lau qaddarallahu syai'an lakan. Jangan marah, jangan marah. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. 10 tahun. Ini saksi matanya Sayyidina Anas bin Malik. 10 tahun saya kerja dengan Nabi Muhammad. Saya tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW. Menjadi pembantunya Nabi Muhammad. Tidak pernah saya dimarahi. Tidak pernah bermuka asam di hadapan saya. Tidak pernah menyalahkan apa yang saya lakukan. Tidak pernah selama 10 tahun. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi biografi tentang sahabat Sayyidina Anas bin Malik di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.